Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Ini kursinya enak banget nih. Insyaallah sampai jam 11. Ya, insyaallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ada air minum nggak? Jangan jauh-jauh ambilnya. Ya. Sebetulnya dehem-dehem ini isyarat tadi itu minta air. Cuman nggak paham ya udah, pengen ngomong aja udah ya. Baik. Baik. Ikhwas sekalian, nikmat itu ada dua macam, kata Imam Ibnu Qayyim. Sebagaimana yang mereka atau beliau tuturkan di dalam kitab Ijtima'ul Juyushil Islamiyah. Nikmat yang pertama adalah nikmatun mutlaqah. Nikmat yang mutlak sempurna. Yaitu nikmatul hidayah ilal islami wa sunnah. Nikmat hidayah menuju kepada Islam dan sunnah. Itu yang kita minta tiap hari minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud siratal mustaqim adalah Islam. Nah, nikmat itu makin tampak sekali ketika kita itu melihat orang yang tersesat belum mendapatkan petunjuk. Nah, nikmat yang kedua adalah nikmat muqayyadah, yaitu nikmat terbatas.
kesehatan, harta, anak pinter. Tapi itu terbatas. Kenapa? Enggak sedikit orang celaka karena hartanya. Enggak sedikit anak yang ditimang digadang durhaka. Enggak sedikit kesehatan kita malah membuat angkara murka. Lah orang-orang selingkuh itu rata-rata sakit-sakitan apa sehat? Kok nggak dijawab ini? Kayaknya merasa deh. Ya sehat. Nah itu. Nah, nikmat hidayah inilah yang paling pol. Sehingga penghuni surga ketika masuk surga yang disyukuri pertama kali itu bukan bidadari yang cantik, istana yang megah, fasilitas yang eksklusif dan istimewa. Tapi Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu ayat diucapkan oleh siapa? Penghuni ketika masuk pelataran surga. Alhamdulillah alladzi hadana lihada. Dan makin tampak nikmat itu sebagai karunia besar. Karena di kanan kiri kita itu tidak semua orang mendapatkan taufik. Indahnya Quran, nyamannya sholat tahajud, nikmatnya hadir sholat jamaah, dan yang tidak kalah pentingnya, segar bugarnya rohani ini ketika bermajelis. Makanya disebut oleh Rasulullah dengan taman. Idza marartum biriyadil jannati farta'u, jika kamu melalui taman surga hendaklah bersimpuh. Wa qila wa ma riyadul jannah, ditanya apa yang dimaksud riyadul jannah? Halaqah dzikir. Kenapa ini disebut dengan halaqah dzikir, pengingat? Karena dengan majelis ini kita diingatkan tentang hak Allah atas hambanya, hak manusia sesama manusia, batasan-batasan agama, aturan syariah. Jadi di majelis zikir. Namun hadirin sekalian, tidak semua orang itu apresiasi terhadap nikmat itu. Ya sama aja. Emas itu nikmat enggak? Emas. Antum senang enggak punya emas? Kok enggak jawab ini? Gitu dong. Semua pengen punya emas, kendaraan mewah, rumah gedung. Nikmat. Pengen itu semua. Tetapi hadirin sekalian, keinginan tersebut dibatasi oleh rasa, dibatasi oleh apa? Waktu, dibatasi oleh keadaan. Ya. Tapi kalau sudah nikmat Islam ini enggak ada taranya. Makanya tidak ada yang bisa mensyukuri itu kecuali orang yang kehilangan. Antum lihat, antum baru tahu rasanya nikmatnya mata ketika sakit. Antum baru merasakan nikmatnya kaki kalau sudah hilang minimal pincang. Antum akan merasakan nikmatnya persahabatan ketika salah satu sahabat antum yang baik lepas. Dan seterusnya. Gitu. Makanya dari situlah kewajiban utama pertama adalah wajib merawat hidayah. Nah itu. Merawat itu dengan apa? Merawat itu doa. Makanya doa-doa hidayah itu banyak sekali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Kalau antum sekarang merasa nikmat hidayah itu mahal, nggak mungkin nggak antum rawat. Seperti mobil antum yang antum beli, susah. Antum rawat nggak? Rawat. Dicuci kalau kotor, dicat kalau lecet, diserviskan kalau olinya sudah nggak ada. Diisi BBM kalau habis. Hidayah itu lebih. Motor, rumah nggak antum rawat, kusem. Istri nggak antum rawat, mesem. Ya nggak mungkin. Iman juga begitu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman itu bisa mengalami luntur seperti lunturnya kain kalian. Fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Minta kepada Allah supaya imanmu diperbarui. Dengan apa? Nomor 2, dengan ketaatan. Karena al-imanu yazidu wa yanqus kan. Yazidu dengan apa? Ta'at. Wa yanqusu bil ma'siyat. Antum rawat. Jadi ini sendiri ibarat kalau kita bisa katakan mobil supaya jalan harus ada BBM-nya. BBM-nya iman itu ada ketaatan. Kalau antum taat itu antum supply terus. Gitu. Kemudian toksinnya itu apa? Belajar. Nah ini hadir ke majelis. Jadi hal-hal yang membuat kabut daripada iman itu apa? Kebodohan. Obatnya apa? Ilmu. Yang bikin kabut iman itu apa? Syubhat. Obatnya apa? Ilmu. Makanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kenapa kita itu butuh watawasau bil haqq? Karena iman itu ada pengganggunya. Apa itu? Syubhat sama kebodohan. Dan bodoh itu bahaya, Pak. Dan minimal bahayanya orang kebodohan itu, kata Ali, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu cenderung menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Contoh anak kasih. Orang yang nggak tahu pentingnya safety belt ketika disuruh pakai, ketika naik motor, gerutu. Orang nggak ngerti pentingnya security bandara, sekuritas bandara, dicek, disuruh untuk angkat tangan ini, ngelepas sabuk. Kayaknya risih. Kenapa? Nggak tahu pentingnya sekuritas bandara. Sama juga. Kenapa orang itu akhirnya memusuhi kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh Islam? Kenapa orang itu akhirnya memusuhi kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Islam? Karena nggak ngerti. Caranya apa? Hadir ke majelis ilmu, belajar. Makanya di dalam Islam konsep belajar itu bukan sekarang 12 tahun, 18 tahun. Bahkan Rasulullah mencanangkan belajar itu, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajari orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Coba mau mati, Pak, masih belajar itu. Iya? Mau mati? La ilaha illallah. Belajar apa? La ilaha illallah. Sampai akhirnya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Oke. Nah, hadirin sekalian, tema kajian kali ini apa?
Ayo, jangan nggak tahu judulnya. Kalau gitu gue kasih tema aja tanpa judul. Ya, judulnya apa? Lembut. Masya Allah. Orang itu kalau sudah bicara lembut, itu di ucapan apa di tindakan? Nomor satu. Ucapan apa perbuatan? Oh, perbuatan. Gini, sekarang orang itu nggak sopan banget. Antum tahunya nggak sopan dari mana? Oke, berarti oke. Kalau kalau sopan itu tindakan, kalau santun itu ucapan. Makanya santun. Nah, itu. Makanya ada istilah kesantunan dalam berbahasa. Sopan berarti tindakan, santun bahasa. Betul. Tetapi sekalian, utama pertama dinilai orang itu di mananya? Halo? Ucapannya apa tindakannya? Perilaku. Dari mana tahu antum orang itu perilakunya nggak sopan? Ketika antum lihat itu, barangkali dia lagi stres atau lagi sering clash sama istrinya. Sebetulnya orangnya baik, cuman mungkin lagi error. Nah, itu kan nggak bisa mutlak. Yang mutlak itu lisan. Makanya dari sekalian yang ditekankan oleh Al-Quran itu ucapan dulu. Lihat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa faqulu qawlan. Ya ayyuhalladzina qulu qawlan sadida. Itu. Makanya di dalam Al-Quran itu ada qaul, itu sampai ada 7 apa 8. Qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan maisura, qaulan layyina, qaulan, ayo, halo, qaulan saqila. Memang ucapan itu harus berat, jangan enteng-enteng. Saqila. Ma'ruf itu harus baik, sadid harus benar, maisur harus memudahkan. Terus ma'ruf apa lagi? Qaulan karima, menghormati orang. Makanya dipakai oleh Allah untuk apa? Anak ngomong ke orang tua, faqul lahuma qaulan karima. Itu. Jadi kesantunan dalam bahasa yang santun, tingkah sopan. Ini mati-mati aja. Atau pakai itu aja biar nggak mati. Itu gimana? Tuh. Emang begini ini harus sering dicas. Dimatiin, Pak. Kalau nggak dimatiin feedback. Tuh. Itu. Makanya di situ Ar-Rahman Ar-Rahman علم القرآن خلق الإنسان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن sampai seterusnya allamahul bayan. Masya Allah. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Lisan. Bahkan kata Rasulullah, man yadhmanu li ma baina fakhidaihi wa ma baina lihyaihi adhman lahul jannah. Siapa yang menjamin aku untuk menjaga di antara dua pahanya, yaitu apa? Kemaluan. Dan di antara dua janggutnya apa? Mulut, aku jamin surga. Oh, betul. Kenapa Pak? Karena aktsaru ma yudkhilun nasan naru al-ajwafan. Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu dua lubang, mulut sama kemaluan. Makanya ketika Rasulullah mendefinisikan muslim, yang dimaksudkan muslim itu siapa? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Lisan dulu baru tindakan, Pak. Makanya kalau kita itu mengasih ponten orang baik enggaknya itu lisan. Makanya perkara utama itu muncul baik buruk itu dari lisan. Sampai Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ada perempuan yang rajin sholat, puasa, sedekahnya juga hebat, tapi tidak bisa menjaga lisan. Hiya finnar, dia di neraka. Bukan? Itu. Perempuan itu kan gampang mengatakan begini, yang di Jakarta nggak tahu di sini. Gampang mengatakan ma ra'aitu minka khairan qattun, saya enggak pernah melihat kamu baik selamanya. Padahal baik seumur hidup, enggak baik cuman sehari. Itu perempuan sono dekat rumah saya. Di sini enggak tahu, mungkin enggak ada yang enggak gitu. Iya enggak ada yang enggak gitu. Itu. Makanya disebut oleh Rasulullah banyak penghuni neraka. Dari mana? Perempuan. Banyak penghuni neraka dari mana? Perempuan. Banyak penghuni surga dari? Halo? Nah, gitu. Kenapa tuh yo? Penghuni terbanyak neraka perempuan. Penghuni terbanyak surga perempuan. Paham nggak? Dari mana dalilnya? Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkaran uruban atraba. Nanti saya akan ciptakan wanita asli penghuni surga. Semuanya perawan. Dan umurnya sama. Masya Allah, wataknya sama. Makanya nanti nggak ada orang yang iri dengan pasangan lain. Karena sama. Grace semua. Gitu. Dan inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba. Ana tanya sama antum, yang bisa bahasa Arab angkat tangan. Yang enggak angkat kaki. Hah? Wa kawa'iba atraba artinya apa? Kawa'iba atraba. Perempuan yang sintel dan bahenol. Loh, Masya Allah. Buka ayatnya. Lu antum tukar dengan yang lemes ngau. Aduh. Makanya orang itu kalau paham surga dan isinya, nggak mungkin tertarik sama itu. Lo kok bisa ada orang yang tertarik sama bencong? Surganya gimana ngelihatnya itu? Inna
أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. Apalagi hurum maqsuratun fil khiyam, nanti ada bidadari yang khusus disiapkan Allah di tenda tok. Loh, Masya Allah. Dan nanti penghuni surga itu minimal dapat 2 istri penghuni surga plus dari dunia. Loh, gitu. Kalau dunia 1 tambah 2 berarti 2 tambah 2 berarti lu ngitung aja takut antum. Gimana praktek lo? Status laki-laki takwa lo, takut istri tua. Udah, bikin ormas istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Nah, oke. Baik. Kita lanjut. Kalau memang seperti itu, Pak, hendaknya nikmat al-bayan, nikmat ucapan, nikmat lisan ini kita jaga. Jangan sampai nyakitin orang, jangan sampai ganggu orang, apalagi kita gunakan untuk dakwah. Itu yang lemah lembut. Loh, wong sales saja itu Mas, untuk nawarin barang ke pelanggan itu supaya diterima, itu dengan tutur bahasa yang diatur dengan baik. Gitu. Ya maaf. Ada orang yang sampai saking bagusnya itu tata bahasa, jadi singkat, padat itu. Kemudian, nah di sini masalah ghibah ini juga. Ghibah itu termasuk tidak sopan-sopannya manusia berbicara. Walaupun pakai bahasa yang lembut, bagus. Jadi di antara sekian bahasa yang tidak sopan adalah ghibah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, bertanya, atadruna manil ghibah? Apa itu yang dimaksud ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah, ketika kamu menuturkan tentang saudaramu yang tidak dia sukai. Itu kan jelek. Walaupun dengan bahasa yang mendayu-dayu. Makanya begini, ghibah itu apapun keadaannya. Kalau fakta ghibah, kalau tidak fitnah. Itu kan gitu. Gak ada benar, gak ada baiknya. Qala in kana fi ma taqul faqad igtabtahu. Kalau nyata kamu telah ghibah, wa illam yakun fihi faqad bahattahu, kamu telah memfitnah. Itu. Makanya Allah itu melarang kita al-qila wal qal. Dan bahkan setiap anggota tubuh manusia itu ada zinanya, dan di antara zina lisan adalah al-kalam. Nah itu hati-hati. Makanya jangan sembarangan. Bahkan Al-Hafidh mengatakan wal hadisu amun bin nisbah ilal lisan dunal yad. Lianna lisan yumkinuhul qawl fil madin wal mawjudin. Nah ini. Wal hadithin ba'd. Bikhilafil yad. Naam. Yumkin an tusharikal lisan fi dhalika bil kitabah. Pak, kenapa lisan itu menjadi penekanan? Karena lisan itu bisa berbuat masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Beda dengan tangan, cuman hari ini tok. Nempeling hari ini. Nggak bisa nempeling kemarin gitu kan. Gitu. Plok, itu orangnya sudah mati kan, nggak mungkin. Tapi lisan mempermasalahkan masa lalu. Apalagi ibu-ibu itu Masya Allah. Perawi sejarah sakit hati paling baik. Itu kalau meriwayatkan sakit hati itu ngalai sanad Sahih Bukhari. Itu runo, tertib, itu WA 13 tahun lalu masih disimpan itu sebagai penguat sanad. Itu, wah kamu kan dulu begini, kan ini begini. Wah udah diungkap semuanya itu. Bahkan mungkin Google udah lupa.
Masih dia kesimpan dia, Masya Allah, hebat tuh. Makanya hati-hati perempuan itu. Satu kadang ngalai empat, mendingan empat daripada satu kalau begitu kan gitu. Benar nggak itu? Kok nggak ada yang dukung saya ini gimana sih? Ah, udah parah loh. Baik, makanya di sini al-wajib 'alal aqil, wajib bagi orang berakal, ayun sifa udhunaihi man fi min fi. Hendaknya betul-betul insaf telinga ini apa yang dia dengar dari lisannya. Wa ya'lam annahu innama ju'ilat lahu udhunan wa fammun wahid. Kenapa kita itu diberi oleh Allah telinganya dua, mulut satu, agar banyak mendengar daripada berbicara. Gitu, ya. Oke. Bahkan ada satu hadis, ada orang yang berbicara satu kalimat yang dia tidak tahu arahnya kalimat itu, yahwi biha finnari ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Jauh antara timur dan barat masuk surganya. Masuk nerakanya, maaf. Dan bahkan Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Bukankah orang itu tersungkur ke dalam neraka di atas mukanya karena untaian kalimat yang keluar dari lisan dia. Ya. Kadang-kadang celetukan bikin mangkel orang. Ya. Ada nggak? Bisa nggak terjadi? Apalagi celetukan istri yang sedang ngambek, terserah. Nah itu udah mati langkah lo itu. Terserah, kan gitu. Gimana? Ya terserah. Makan nggak? Terserah. Itu ke pasar nggak? Terserah. Kan gitu. Makanya di sini dialog berbicara itu butuh qawlan sadida, qawlan karima, qawlan baligha, qawlan maisura, qawlan layyina. Masya Allah. Qawlan saqila. Tuh ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam adh-dhannu wa tajassus. Termasuk bagian daripada ketidaksopanan di dalam, kalau tadi sopan dalam tindakan, nah ini sudah mulai. Santun di dalam ucapan. Apa? Su'udhon, tajassus. Dan ini praktek masyarakat yang keruh. Praktek masyarakat yang membuat kita itu pusing tujuh keliling. Kenapa? Isinya suudon, tajassus, cari-cari plesetan, cari-cari kesalahan, cari celah. Makanya Allah menegaskan kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann. Kathiran minadh-dhann berarti omongan dari sekian itu, benernya itu mungkin 5%. Makanya Rasulullah sendiri menegaskan, iyyakum wadh-dhanna fa inna-dhanna akdzabul hadis. Waspadalah terhadap suudzon, karena suudzon itu sedusta-dustanya. Artinya gini, Pak. Senyangka-nyangkanya antum itu faktual, ujung-ujungnya setelah diusut bohong. Bohong, nggak ada realitanya. Dan itu semuanya hoax. Makanya iyyakum waddon, waspadalah. Makanya kata Masya Allah ini Pak, ucapan yang Masya Allah, kata Bakar bin Abdullah Al-Muzani, Iyyaka minal kalam ma in asabta fihi lam tu'jar. Waspadalah, hati-hatilah terhadap ucapan yang kalau benar kamu nggak dapat pahala, kalau kamu salah dosa, apa? Suudon. Itu. Sangat tidak nyaman kita berdakwah penuh dengan suudon. Kita menyampaikan kebaikan penuh dengan suudon. Makanya hindari, karena itu pasti mencelakakan. Ya.
Makanya dikatakan oleh Abu Hatim, at-tajassusnya, cari-cari plesetan orang, cari-cari kesalahan orang itu at-tajassus min syu'abin nifaq, cabang dari cabang kemunafikan. Kama anna husnadzon, sebagaimana baik sangka itu min syu'abil iman, termasuk cabang dari keimanan. Nah ini kita sudah mulai masuk al-lin warifku, lemah lembut. Kenapa hadirin sekalian kita wajib berlemah lembut, apalagi di dalam berdakwah, apalagi di dalam menawarkan Islam. Kenapa Pak? Karena tidak semua orang itu menikmati Islam. Bahkan Islam itu kadang pahit seperti obat. Makanya supaya masuk dibungkus pakai kapsul. Bungkusnya itu apa? Ya sikap. Makanya dakwah yang kadang-kadang di dalam telinga sebagian orang itu tidak bisa diterima atau masih pengar, masih panas, perlu dikemas, perlu dibungkus dengan apa? Akhlak. Makanya Rasulullah katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak wa innaka la'ala khuluqin adzim. Bahkan fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu itu kasar dan keras hati, lan faddu min haulik, akan lari. Laqad ja'akum, lihat Pak, sifat Rasulullah ngumpul dalam satu ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Masya Allah. Apa itu azizun 'alaihi ma 'anittum? Seluruh yang kita persoalkan, seluruh yang kita inginkan, seluruh yang kita anggap itu beban, Rasulullah orang yang paling kepikiran. Makanya Rasulullah itu paling kepikiran, paling terbebani dengan nasib umatnya. Kalau tidak enak, harisun alaikum, cukup perhatian terhadap kebaikan-kebaikan yang buat kita. Kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Mana ada tetangga kita, saudara kita, bahkan orang tua kita tidak bisa seperhatian seperti Rasulullah ini. Masya Allah. Ya. Makanya dakwah itu yassiru, permudahlah, wala tu'assiru, jangan kamu persulit, wabashiru, kasih kabar gembira, wala tunaffiru, bashiru wala tunaffiru. Dan bahkan Aisyah pernah ketika ada salah seorang Yahudi mengucapkan assalamualaikum, kematian atas kalian, bahasa Sam itu, Assam. Aisyah, ya masih muda, masih Masya Allah, langsung reaktif, waalaikumsalam, kamu juga mati, kan gitu. Itu balasannya. Itu kalau bahasa Jawa, ada orang Jawa nggak di sini? Wah itu gimana? Waalaikumsalam, jawabannya apa? Mutiar. Akhirnya Rasulullah ditegur, ya Aisyah, mahlan. Aisyah masih ngotot, ya Rasulullah, alam tasma' ma yaqul, apa enggak dengar yang dia ucapkan? Ya Aisyah, alam tasma'i ma aqul, dengar enggak yang saya ucapkan? Nah kan gitu, dengar-dengeran. Ya Rasulullah, dengar enggak yang dia ucapkan? Memang parah. Didoakan kematian. Ya Aisyah, dengar enggak saya ucapkan yang saya ucapkan? Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan menghiasinya. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu lemah lembut, senang kelembut. Allah loh Pak. Allah itu mensifati dirinya dengan rafiqun, yaitu apa? Lemah lembut. Itu rafiq atau rafiqah, itu lembut, lemah lembut. Wah, apalagi kita. Itu man yuhrimur rifqa yuhrimul khair. Siapa yang kehilangan lemah lembut, kehilangan segala sesuatu. Coba aja Pak,
Orang punya kebaikan semuanya tapi kasar, lihat. Selesai. Sosialnya selesai. Dimanapun selesai. Meskipun Masya Allah dia dermawan, dia Masya Allah perhatian, suka nolong orang, tapi kasar, selesai. Ini menunjukkan siapa yang dihalangi kelemah lembutan, maka dihalangi oleh kebaikan seluruhnya. Pak, terakhir sebelum Isya, kan udah masuk ya? 1 menit lagi. Fir'aun itu muridnya siapa? Halo? Muridnya Nabi Musa. Itu Masya Allah. Keren muridnya Nabi Musa. Dan gurunya Fir'aun siapa? Nabi Musa. Coba, ketika Allah utus Nabi Musa untuk mendidik Fir'aun apa? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergi, urusin Fir'aun. Dia itu orang melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Masya Allah. Qawlan layyina. Ucapan lemah lembut. Saya tanya sekarang, ada enggak guru di pasir ini lebih hebat dari Nabi Musa? Ada? Enggak ada. Ada enggak murid-murid yang sekolah di pasir ini lebih parah dari Fir'aun? Nah itu, enggak ada. Loh, Nabi Musa aja masih bisa memperlakukan muridnya yang paling kurang ajar di muka bumi ini kan gitu. Lemah lembut. Makanya guru-guru itu tolong ketika mau berangkat ngegas itu motornya, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu lapang dada supaya apa? Ikhlas, tulus dan semangat. Kadang ada guru di rumah itu sehat Pak, masuk kelas sakit. Tapi guru yang berdedikasi Pak, di rumah masuk angin sakit, masuk kelas sehat. Oh itu guru, baru itu top. Guru sakit-sakitan suruh jual bakso aja deh, nggak usah. Itu kalau jual bakso kan bebas, itu jual enggak, itu kan enak. Murid kasihan. Tuh ya, makanya Pak, Masya Allah, utama pertama yang dibutuhkan anak itu ternyata apa? Perhatian, kasih sayang, jangan dibeda-bedakan. Makanya Syekh Maulana Malik Ibrahim yang salah satu wali songo yang saya melakukan penelitian 10 tahun, di antara buku yang saya temukan itu dari Keropak Ferrara Italia, subhanallah, nasihat beliau itu top. Kata beliau, jika kalian punya murid banyak, perhatikan, kasih sayangi, dan jangan dibeda-bedakan. Itu yang dibutuhkan murid. Soal anak itu nanti pinter, soal guru itu jago matematik, nomor sekian Pak. Makanya ketika Allah habis mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah enggak menghadirkan nama-namanya Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Aziz, tapi Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa? Rob itu kan murabbi, pendidik. Allah menonjolkan apa ketika menghadirkan dia seorang pendidik, mendidik umat hamba jasmani dengan nikmat, rohani dengan syariat. Ar-Rahmanir Rahim, welas asih. Itu yang dibutuhkan murid. Murid itu enggak terlalu butuh banget terhadap guru yang komlot, pinter, jago rumus-rumus kimia fisika. Tapi yang dibutuhkan guru welas asih. Itu makanya di sini Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Oke, saya kira cukup dan insya Allah kita akhiri sekian saja dan kita akan sambung lagi di kajian yang belum jelas kapannya.
Ya, insya Allah saya akan ke sini lagi, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat 2-3 tahun itu kan. Amin, insya Allah. Pokoknya kita bagi-bagi rata, karena dari Sabang sampai Merauke itu jadwalnya Masya Allah ya, ada yang timpan 2 tahun, 3 tahun. Dan ini mendidik kita supaya adil, yaitu berbagi adil di dalam mensikapi segala sesuatu. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Kita melanjutkan kembali rihlah ilmiah kita di dalam mengkaji kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah li nukhbatin minal ulama. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-24 dari bulan Safar di tahun 1448 Hijriah, kita masuk pembahasan masalah yang kelima dari bab yang ke-12 di dalam Kitabus Shalah, terkait dengan tata cara salat 2 hari raya. Fadhal iqra al-mas'alah al-khamisah. Bismillah. Qala al-muallifuna hafizahumullahu ta'ala. المسألة الخامسة صفتها وما يقرأ فيها. وصفتها ركعتان قبل الخطبة، قول عمر رضي الله عنه: صلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وقبل التعوذ 6، في الثانية قبل القراءة 5 غير تكبيرة القيام، حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات، في الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير.
ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف، ويقرأ الفاتحة في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية لقول سمرة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بقاف والقرآن المجيد، في الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، ويراعى الإتيان بهذا مرة وهذا مرة عملا بالسنة مع مراعاة ظروف المصلين ويأخذهم بالأرفق. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Masalah yang kelima dari bab yang ke-12, sifatuha wa ma yuqra'u fiha. Tata cara salat 2 hari raya dan apa yang dibaca di dalamnya. Kata penulis, wasifatuha rak'atani qabla al-khutbati. Tata cara salat al-idain dikerjakan 2 rakaat sebelum